sobat fotografi, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di channel ini saya akan berbagi tips dan trik seputaran fotografi, khususnya di dunia landscape ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara edit ataupun post-processing model landscape ya. Nah, jadi tugas kita di sini sekarang punya dua tugas, yaitu bagaimana cara membuat si modelnya tetap cantik dan si nature-nya tetap kelihatan indah ya. Tidak seperti biasanya kan kita hanya mengedit landscape-nya aja, jadi kita fokus ya ke satu pekerjaan, yaitu landscape. Dan tetap terus pantengin sampai akhir ya, karena akan ada beberapa tips dan trik, termasuk ada trik jahat juga nanti di pembahasan kali ini. Langsung aja ke pokok bahasan, kita buka Photoshop-nya. Nah, oke, saya udah siapkan gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada model dan ada landscape ya, air terjun. Bila kita lihat fotonya, di sini ada langitnya masih over dan gambarnya masih miring. Kita lihat dari air terjunnya, ini jatuhnya harusnya tepat ke garis vertikal ya. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang masih belum keangkat shadownya. Langsung aja kita ke pekerjaan yang pertama, adalah ke optics. Di sini centang remove chromatic aberration-nya, lalu centang juga use profile correction-nya untuk mengkoreksi distorsi ya. Selanjutnya ke basic, lalu tekan di sini pilih auto biar cepat. Nah, setelah auto lumayan ya, di sini agak keangkat shadownya, namun langit tetap masih over. Nah, untuk menurunkan over ini kita turunkan highlightnya sampai mentok gak apa-apa. Nah, sekarang kita udah dapat detail awannya. Di sini juga masih ada shadow ya yang belum keangkat. Kita naikkan aja shadownya. Oke. Blacknya juga sedikit. Oke. Nah, saya rasa untuk foto ini udah cukup ya. Jadi yang pertama itu kita buat detail semua area kelihatan dulu aja. Jadi di sini sudah kelihatan, di semua area sudah kelihatan ya. Kita lihat histogram udah bagus, tidak ada yang clipping dan sudah membentuk gunung ya. Lalu kita open aja langsung ke Photoshop-nya. Oke. Nah, oke, semuanya kita sudah masuk ke Photoshop-nya. Di sini kita unlock aja untuk layer pertamanya, lalu kita duplicate ataupun copy dengan cara tekan Ctrl J. Nah, jadi kita sekarang sudah mempunyai dua layer, dan layer paling bawah kita hide dulu aja, jangan diapa-apain ya. Nah, yang akan kita edit adalah layer yang paling atas ini. Pertama, kita koreksi dulu kemiringan gambarnya. Nah, kita meluruskan air terjun ini biar vertikal ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke tekan Ctrl, Shift, dan R. Nah, di sini kita akan masuk ke window lens correction ya. Nah, di sini tempat meluruskan gambar, meluruskan horizon dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita mengetahui gambar itu miring? Kita ambil gambar tengah aja ya. Kita fokus ke gambar tengah atas. Nah, di sini kenapa? Karena kalau bagian tengah itu gambar tidak terkena distorsi ya, alias lurus-lurus aja. Jadi kalaupun gambarnya seperti ini miring, berarti itu emang beneran miring, bukan karena distorsi ya. Caranya sekarang kita pilih aja tuh di sini Selection tool ya, atau shortcutnya A. Lalu kita tekan di curug paling atas ya, mouse sebelah kiri ditahan, lalu kita tarik ke bawah searah jatuhnya air. Nah, seperti ini. Setelah itu lepas mouse-nya. Nah, sekarang sudah vertikal ya jatuhnya air. Lalu oke. Nah, gambarnya sudah lurus. Jadi memang pada kenyataannya di lapangan seperti ini ya gambarnya. Ini si modelnya agak nganggah ataupun lihat ke atas, dan nggak tahu kenapa kok bisa ya ngambil jadi miring seperti ini. Mungkin karena di lapangan terdesak ya, ataupun banyak juga sih yang ambil bagian secepat mungkin. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa orang nih bocor, akan kita hilangkan. Boleh menggunakan tools healing brush ini ataupun dengan lasso tool ini ya.
Nah, kita coba aja dengan sederhana dulu dengan healing brush ini, lalu pilih di sini. Kita pilih aja di orang ya, kita brush di sini. Nah, di healing. Oke, sudah hilang. Rupanya cukup bekerja ya untuk pakai healingnya juga. Nah, di sini. Oke. Kita kerjakan serapi mungkin aja ya. Nah, biar tersamarkan dengan si rumput-rumput ini. Udah cukup ya, saya rasa. Udah nggak kelihatan ada orangnya lagi. Dan ini di selendang modelnya ada beberapa titik-titik air ya. Kita perbesar dulu di zoom. Oke, lalu kita healing di sini. Oke. Dan selesai ya untuk proses pembersihan. Setelah ini lalu kita mengisi tone di gambarnya ya. Yang pertama kita copy dulu ya layernya. Nah, kita akan koreksi dynamicnya dulu ya. Kita samakan semua di sini. Di sini kan bagian atasnya masih terlalu terang, sedangkan bagian ke bawah gambar masih gelap ya. Lalu kita masuk aja ke kamera raw filter dengan cara tekan Ctrl Shift A. Oke. Sudah masuk kamera raw filter. Nah, untuk menyamakan dynamicnya ya atau ambientnya, kita pilih di sini graduated filter atau shortcutnya G ya. Nah, lalu kita reset dulu di sini untuk toolsnya. Nah, seperti ini. Exposure-nya kita ambil dulu contoh segini, lalu kita tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, seperti ini. Oke, cukup, udah seimbang. Sekarang kita punya langit dan bagian atas yang seimbang sama bawah ya. Langit juga detail awannya sudah kelihatan. Sekarang kita kasih efek vignette ya, biar kita langsung fokus ke model ya untuk pertama kali melihat gambar ini. Oke, seperti biasa vignette saya menggunakan radial filter ya, dipastikan fadernya 100, inputnya dicentang sama overlaynya dicentang, lalu taruh kursor di bagian tengah sambil tahan dan geserkan seperti ini. Kita atur lagi force-nya. Nah, saya rasa di sini cukup. Oke, lalu kita atur lagi exposure-nya. Oke, lalu kita masuk lagi ke tool edit ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke basic. Coba kita tambahkan kontras. Oke, biar agak tajam sama black. Oke, white sedikit biar tidak pucat. Nah, lalu kita masuk ke Photoshop lagi. Nah, sekarang kita bedakan ya. Ini file sebelum dan ini sesudah koreksi terang gelapnya atau dynamicnya ya, atau ambience-nya. Nah, seperti ini. Harusnya jadi lebih bagus ya. Ya, ini lebih bagus lah ya. Oke. Setelah ini kita satuin aja layer atas sama layer bawahnya dengan tekan Ctrl E. Sekarang duplikat lagi Ctrl J dan akan kita edit lagi file atas. Nah, untuk signature-nya karena emang ini curugnya atau air terjunnya sudah indah, jadi ya udah indah ya, udah bagus. Nah, udah daunnya udah sesuai, airnya sudah putih, ya udahlah gak usah diapa-apain lagi ya. Paling tugasnya sekarang adalah si modelnya ini, kita akan mempercantik modelnya. Caranya langsung aja masuk ke kamera raw filter dengan cara tekan Ctrl Shift A. Oke semuanya. Nah, si model ini sebenarnya sudah cantik ya, karena emang bawaan modelnya sudah cantik. Namun di sini kita akan koreksi kulitnya. Untuk beberapa orang memang menyukai kulit putih ya. Kulit putih itu sangat diidamkan sebenarnya untuk
wanita Indonesia. Nah, kita akan buat si kulitnya menjadi lebih putih. Caranya kita ambil cara yang simple aja ya, yang gampang, dengan cara masuk ke color mixer. Nah, untuk si warna kulit ini kita biasanya menggunakan warna oranye. Lalu klik aja oranye di sini, seperti ini. Lalu masuk ke luminance dan tambahkan si luminance-nya. Nah, perhatikan bagian kulitnya menjadi terang. Oke, terlalu terang ya. Biar tidak terlalu kuning, lalu saturation-nya kita kurangin saja. Nah, begitupun di kulit ini ada unsur warna kuning. Lalu tekan aja kuningnya, lalu luminance-nya kita angkat juga, ditambahin biar terang, dan saturation-nya kita kurangi. Nah, udah untuk koreksi kulit seperti ini aja ya sebenarnya. Ya, ada juga mungkin yang memakai dengan cara brush atau selektif satu persatu, ya itu terlalu susah lah ya. Kalau bisa seperti ini ya pakai yang mudah aja. Nah, ini lebih mudah. Oke, si model sudah kelihatan good lah ya. Udah kelihatan oke. Lalu kita masuk lagi ke Photoshop. Nah, kita bandingkan sebelumnya ya. Perhatikan di kulit modelnya. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Beda jauh ya. Nah, oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini, lalu kita gabungkan lagi gambarnya. Nah, untuk finalnya kita akan koreksi keseluruhannya. Lalu kita copy lagi aja dulu filenya, Ctrl J, dan kita masuk lagi ke kamera raw filter. Sekarang kita akan membuat efek dramatis ya. Caranya seperti biasa, masuk ke basic, dan untuk efek dramatis saya selalu menggunakan kontras, shadow, white, dan black ya. Pertama kita angkat dulu kontrasnya. Oke, seperti ini. Lalu angkat shadownya untuk mengangkat gelap terangnya. Oke, seperti ini. Lalu kita angkat blacknya. Nah, begini ya. White-nya juga biar tidak pucat. Lalu ke vibrant-nya ya kita kurangin. Nah, oke. Seperti ini. Lalu masuk ke color mixer untuk menetralkan kembali kulitnya. Kita ke kuning dulu, saturasi dikurangi, lalu ke oranye, saturasi dikurangi. Kita coba angkat lagi. Oke, nah segini biar lebih putih, biar lebih terang. Si kuningnya juga sama, namun jangan terlalu over juga ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke merahnya dan kita kasih saturasi sedikit, karena si merah di sini menjadi warna penarik ya, ataupun warna dominan dari warna-warna yang lainnya. Nah, kita merahkan sedikit. Lalu kita atur sini luminance-nya mau digelap atau terang, gimana enaknya aja ya. Oh, nampaknya lebih enak ke normal. Dan saturasinya juga kebanyakan terlalu merah, terlalu mencolok. Nanti kalah perhatian kita. Daripada melihat wajah si model, malah melihat merahnya dia. Oke. Oke. Minus 1 aja lah ya. Mungkin luminance-nya agak dikurangi biar nggak terlalu terkena refleks cahayanya ya. Nah, di selendangnya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita oke kan aja kalau serasa sudah cukup. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang sebelum. Ini sebelumnya seperti ini, dan ini sesudah seperti ini. Nah, ini untuk modelnya ya sudah kelihatan. Tidak bisa terlalu detail karena ini menggunakan lensa wide, dan lensa wide tidak bisa mengambil gambar terlalu detail seperti lensa peak ya. Nah, tapi ini sudah cukup, kulitnya sudah putih. Nah, sudah
terang juga kulitnya, dan landscape-nya ataupun signature-nya ini tetap terjaga, tetap kelihatan ya. Nah ini saya rasa sudah pas sih. Lalu kita gabungin aja dulu untuk kedua layer ini karena udah selesai. Dan seperti biasa untuk upload ke Instagram, di sini kita resize menjadi ukuran 2048 ya. Di sini pilih pixel. Kita cari file atau pixel yang paling besar, nilai yang paling besar sudah pasti di sini 4928. Lalu kita ubah ke 2048. Lalu kita oke. Nah, gambar akan menjadi kecil seperti ini. Lalu Ctrl O aja untuk fit viewer ya. Nah, karena kita akan mengupload ke Instagram, sudah tentu si fotonya akan kena crop 4:5. Nah, langsung aja kita crop. Di sini ambil 4:5 ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti akan ada beberapa frame yang terbuang ya. Entah itu bagian atasnya ataupun bawahnya. Nah, sedangkan di sini saya gak mau ya ada yang terbuang frame di sini, harus semuanya masuk ke Instagram. Caranya oke, kita pakai trik jahatnya. Nah, ini adalah trik jahatnya ya. Kita geser aja ke sini. Bagian sini juga sama, kita geser paling mentok ke bawah. Dan kita buat si gambarnya di tengah-tengah. Oke, seperti ini ya. Bila sudah seperti ini, lalu tekan enter aja. Nah, ada dua bagian yang kosong antara kiri dan kanan. Sebenarnya trik ini sudah saya share ya di channel sebelumnya, bisa dilihat aja. Namun kita praktekkan lagi di sini. Sekarang kita masuk ke Magic Queen Tool ya. Nah, oke seperti ini. Lalu kita browse di sini. Sekarang tekan Shift, lalu selektif lagi di sini. Oke, nah setelah dapat dua selektif seperti ini di gambar yang kosong tadi, lalu tekan Shift dan F5. Di sini pilih content aware, color adaptation-nya dicentang normal dan 100, lalu klik aja oke dan tunggu prosesnya hingga selesai. Dan cara sudah selesai ya. Nah, lalu kita hilangkan aja selektif di sininya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita koreksi lagi, ada beberapa mungkin yang harus kita koreksi. Ini sih sudah rapih ya. Kiri kanan sudah sama, tapi mungkin di sini air ada yang kembar. Nah, di sini juga ya, daun ada yang kembar. Setelah di sini harusnya batu nih. Oke, langsung aja kita koreksi. Pertama ke bagian batunya dulu aja deh. Nah, sini kita gunakan clone stem tool. Oke, lalu kita perbesar di sini, opacity 100, flow 100, dan harness pakai 100 juga ya. Oke, lalu tekan Alt di sini. Oke, lalu kita teruskan aja ke sini. Sekarang gunakan healing tools untuk merapikannya. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup. Nah, sini bagian yang kembar-kembar ini dibuang aja ya. Kembar-kembar seperti ini dibuang. Nah, saya rasa sudah cukup ini. Oke. Nah, lalu di bagian daun ini
kita gunakan healing tool aja, kita healing dari sini ke sini. Oke, sini juga, ini juga, ini juga. Oke, sudah selesai. Ini juga mengganggu dikit nih. Nah, sekarang kita sudah mempunyai gambar yang lebar ya. Nah, untuk upload ke Instagram kita coba aja nih crop ya 4:5. Nah, sudah full size semua, jadi tidak akan terpotong lagi. Oke, kita bandingkan sama foto sebelumnya. Nah, ini seperti ini sebelumnya dan ini sesudah. Lalu kita save aja untuk membandingkan dengan file raw-nya ya. Nah, baiklah, sudah kita dampingkan perbandingannya yang setelah edit dan sebelum edit ya. Setelah edit, nah di sini jelas kelihatan beda ya. Si cahaya fokus ke modelnya seperti ini. Di beberapa bagian efek dramatisnya dapat ya. Nah, ada gelap terangnya. Untuk langit detail awannya sudah dapat juga. Kulit tentu lebih putih dan lebih terang dan lebih lebar juga ya. Nah, oke. Di sini ada beberapa orang yang belum ke healing. Nah, bisa dilihat sendiri lah ya bedanya. Nah, oke, baiklah, mungkin segini saja ya tips kita kali ini. Jadi kalau untuk mengedit model ya, model landscape, intinya kita jangan hanya mementingkan kepada nature-nya saja ataupun pemandangannya saja. Karena si model pun ingin tetap kelihatan cantik ya, mereka kan kasihan ya, sudah bedakan, sudah make up dan sebagainya, kalau pas kita foto gak dimunculin kecantikannya mereka itu ya. Oke, nah seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan semuanya. Sampai jumpa lagi di tips dan trik selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini serta bagikan ke teman-teman biar tips dan trik